Hak-hak suami bagi istri utamanya adalah dua perkara yang harus dilakukan oleh istri terhadap suami. Pertama yaitu as-siyanatu jaga dan menutup kekurangan suami. Menjaga harta suami, menjaga aib suami, menutup aib suami. Karena Allah menggambarkan istri ini adalah bagaikan pakaian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Itu perempuan sebagai pakaian bagi kamu, wahai lelaki, dan kamu sebagai pakaian bagi perempuan. Pakaian itu melekat setiap saatnya. Pakaian itu menutupi aurat. Pakaian tadi itu adalah melindungi badan. Begitulah harus dilaksanakan antara suami istri. Jangan nanti istri menjelek-jelekkan suami, percuma dah dikawin sama perempuan begitu. Kalau ada perempuan kemudian dia suka menggosip suaminya sendiri, itu mengkhianat namanya. Itu pengkhianat. Dah serahkan saja sama orang tuanya. Percuma itu. Justru cari istri yang bisa menutup kekurangan suami. Hati-hati. Yang kedua, tarkul mutalabah mimma wara'al hajah. Istri itu jangan menuntut yang lebih daripada keperluan. Tuntutannya jangan nanti kepingin rekreasi ke Singapura, ke Paris misalnya, baju yang mahal, berlian, jangan. Justru kamu dari itu ambil seperlunya. Yang lainnya suami dikasih motivasi untuk bisa lebih memajukan kalau itu dalam pekerjaan, atau dikasih motivasi untuk supaya jadi amal soleh. Imma suami bisa tambah naik ekonominya di dunia, atau tambah naik pangkatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan harta. Bukan untuk manjakan diri. Lah masa gini toh, kapan kita jalan-jalan terus melaku muter-muter. Jangan suka menuntut begitu. Hah? Dahulu istri-istri dulu, mudah-mudahan termasuk istri kita, istri atau putri dulu itu kalau suami atau bapak mau bekerja, dia ingatkan, iyyaka wa kasbal haram, hati-hati dengan cara kerja yang haram. Fa inna nasbiru alal ju' wad dhurr, karena kami masih sanggup menahan lapar dan susah. Wala nasbir ala nar, tapi kami tidak sanggup disiksa di neraka Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang daripada salaf merencanakan untuk pergi jauh. Mungkin untuk dakwah, mungkin untuk haji, mungkin untuk ziaratul ikhwan. Orang-orang lagi menggosip nih. Lah iya, so istrinya kok ditinggal itu dan ini, gimana nanti nasibnya, gimana nanti nafkahnya, gimana biasa. Karena itu hati-hati kalau punya putri, istri, jangan gampang mendengarkan gosip orang, itu yang akan membuat keluarga kamu
retak nantinya. Menggosip. Akhirnya sampai kepada si istri nih. Ngomong kepada si perempuan itu orang-orang. Lima tardaina bi safarihi walam yada'laka nafaqah. Loh, kenapa sih kamu biarkan suami kamu itu musafir? Padahal enggak ninggalkan banyak harta. Enggak ninggalkan nafkah. Istri yang salihah, saudara. Bagaimana dia berkata? Zauji mundu araftuhu akalan wa ma'araftu razzagan. Suamiku semenjak aku kenal, dia adalah pemakan rezeki, bukan pemberi rezeki. Semenjak aku mengenal suamiku, dia adalah pemakan rezeki sama dengan aku, bukan pembagi rezeki. Wali Rabbun Razzaq, aku punya Tuhan yang maha memberi rezeki. Yadhabul akal wa yabqar razzaq. Kalau suamiku pergi ninggalkan aku, berarti sama dengan aku, sama-sama pemakan rezeki. Pemakan rezekinya pergi, tapi wa yabqar razzaq, Tuhanku Allah yang berbagi rezeki tetap bersama aku. Paham ya? Jangan nanti dipegangi, suami mau berdakwah pegangi. Lu ya apa mas, yang ngurus saya siapa? Lu, mulai dulu siapa ngurus kamu? Jantung kamu bergerak, siapa yang ngurus? Kamu bisa bernafas, siapa yang kamu yang ngurus? Rezekinya kamu, siapa yang ngurus? Dipegangi terus, mana bisa akan manfaat dan naik derajat suami. Istri harus bisa memotivasi keberhasilan suami. Gitu. Tuh lihat Nabi Allah Ibrahim dengan Nabi Ismail ditinggal di Mekah. Apa doanya? Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in indah baitikal muharram. Aku tinggalkan ini. Turunanku ada di satu lembah yang enggak ada penghuninya. Enggak ada kebunnya. Tapi bagaimana? Lah, motivasi, istrinya motivator untuk suami, dia sabar. Akhirnya, Masya Allah, sampai sekarang dikenang dengan amalan haji. Hebat. Kalau sudah dapat suami yang begitu, harus jadi motivator suami. Kalau enggak, dia akan gagal. Suami akan gagal karena sebab dia akan rugi dunia sampai akhirat nanti. Masya Allah. Ini ada satu cerita perempuan yang hebat. Perempuan yang hebat nih. Namanya Rabi'ah bintu Ismail. Ismail Ahmad bin Abil Hawari. Dia seorang perempuan. Bukan. Namanya Rabi'ah bintu Ismail. Dia seorang perempuan. Ini perempuan Rabi'ah bintu Ismail ini solihah. Dia kawin, suaminya kaya raya, mati suaminya. Warisannya banyak. Malah belum mati udah dikasih sama dia. Wah, miliatan. Rabi'ah ini melamar seorang lelaki namanya Ahmad bin Abil Hawari. Orangnya ahli ibadah, tekun ibadah. Dilamar, kawin aku, kata dia. Kata dia, enggak, aku takut terganggu ibadahku, kata dia. Aku enggak butuh, aku kawin dulu. Aku enggak ada semangat, enggak ada keperluan, enggak ada semangat, enggak ada birahi untuk ada perempuan. Aku masih perlu ibadah itu dan ini. Kata Rabi'ah, aku juga enggak mau semangat sama itu. Aku mau kamu kawin ini, kata dia. Bukan karena aku pingin hubungan badan dengan kamu, keliru kamu. Bukan untuk kebutuhan seksual, kata dia. Bukan itu. Tapi aku ini punya harta banyak. Aku ini kepingin menginfakkan hartaku ini
kepada kaum muslimin, aku seorang perempuan gak tahu jalurnya. Kamu orang yang soleh, kamu akan tahu siapa yang paling berhak untuk menerima, siapa yang perlu dibantu. Mungkin teman-teman kamu, mungkin ada orang-orang yang soleh yang kamu kenal. Itu aja, nanti gak pegang anak gak apa-apa tadi. Akhirnya bentar aku musyawarah sama guruku. Musyawarah. Ngomong gitu itu perempuan. Iya. Kawin itu waliyah itu. Itu perempuan wali itu. Kawin. Kamu gak akan terganggu dengan ibadah. Kamu akan menjadi tambah naik pangkat kamu. Kawin sama dia. Masya Allah. Luar biasa saudara. Hartanya tadi itu dibiarkan, ditasarrufkan, dibagi oleh si suami, suruh kawin lagi, nggak berubah. Suruh kawin, dia yang melamarkan, dia yang bangunkan, dia yang merapikan semuanya sampai komplit 4 istrinya. Dia ahli ibadah. Ini Rabi'ah hampir seperti Rabi'atul Adawiyah yang ada di Basrah, tapi ini ada di Syam, sama-sama Rabi'ahnya. Artinya ini gambaran, ada perempuan itu yang hebat, ada. Dia menjadikan perkawinan bukan untuk kebutuhan syahwat, tapi dia menjadikan perkawinan tadi itu adalah untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meraih derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau hanya kebutuhan untuk syahwat, kambing juga kawin, onta juga kawin, babi pun juga kawin. Tapi bisakah adakah orang yang masih berpikir dalam perkawinan itu ternyata mendapatkan derajat yang besar, bahkan menjadi orang pilihan Allah, menjadi wali Allah? Termasuk daripada tugas istri harus menjaga harta suami, jangan dihambur-hamburkan. Beli tas aja 4 juta, tas apa? Kayaknya juga lipstik kami beda. Apa? Tempat tidur aja sekian puluh juta, buat apa? Nggak berpikir kamu muslim ini perlu dibantu misalnya. Kayak bibir gitu, lipstik 2 juta. Larangan lipstik bilang bini. Ini menghambur-hamburkan yang demikian ini tidak benar, bukan pada tempatnya. Karena itu Nabi SAW bersabda begini, la yahillu laha an tut'ima min baitihi illa biidnih illa ratbal ladhi yukhafu fasaduh fa in at'amat ala ridhan ridah kana lahu mithlu ajrih wa illa at'amat bighairi wa in at'amat bighairi idnih kana lahu ajru wa 'alaiha al-wizru. Enggak halal bagi perempuan itu kasih makan dari rumah suami, dari harta suami kecuali dengan si izin suami. Nggak boleh menggunakan harta suami kecuali dengan izin suami, kecuali urusan-urusan yang basah. Oh, di situ ada apel misalnya. Ini kalau udah dimakan ya bosok, dikasihkan, dibagikan sama orang. Boleh, nggak ada masalah. Kenapa? Khawatir rusak. Oh, roti ini kalau nggak dibagi ya bisa rusak. Nggak apa-apa. Istri itu kalau kasih makan orang lain dengan seridho suami, dia mendapatkan pahala, suami juga dapat pahala. Tapi kalau tanpa ridho suami, oh ini kebaikan kok, ini kasih makan orang, suami dapat pahala, dia dapat dosa. Paham ya? Hargai suami, minta izin aja. Karena itu sebagai orang tua haruslah dia mendidik putrinya untuk menjadi perempuan yang solihah gitu. Jangan nanti diobo-obo,
hati-hati loh suami kamu, jangan kasih hati. Terus kayak apa? Jangan kasih hati, dikasih apa? Kasih batu. Suami kasih hati, biar suaminya cinta kepada kamu. Jangan diajarin tidak putrinya. Wah, jangan kamu harus ditegesi itu istri, maling suami kamu. Harus tegesi suami itu, maling suami kamu. Rayu suami kamu, coba cita, begitu. Ajari anaknya. Hah? Ajari bagaimana menjadi istri yang solihah, istri idaman suami. Masya Allah. Ada seorang namanya Asma bin Kharijah. Ini seorang tak bernasihat kepada putrinya yang lagi melaksanakan perkawinan. Bagus sekali. Dan itu perlu untuk dinasihatkan kepada putri-putri kita. Nasihatnya gini. Innaki kharajti minal usyil ladhi fihi darajti wasirti ila firashin lam ta'rifi wa gharinin lam ta'lafi. Putriku, kamu mau kawin ya, bentar lagi kamu akan keluar dari sangkar yang kamu memang lahir ada di situ. Ya, kamu memang kumpul sekarang dengan bapak kamu, dengan ibu kamu, dengan saudara kamu dibiayai nak. Di sini kamu tidur, ya dibiarkan, bermalas-malasan dibiarkan, tidak bekerja dibiarkan. Tapi sebentar lagi, sirti ila firasyi dan ta'rifi. Kamu sebentar lagi akan tidur ada di kasur yang tidak kamu kenal sebelumnya. Dan kepada orang yang belum kamu mengenal sebelumnya. Kamu sebentar lagi ada di rumah lain nak, bukan rumah ini. Nanti yang berkumpul dengan kamu ini bukan bapak dan mak kamu, orang lain. Kalau ada di rumah mertua, orang lain. Karena itu kamu harus bersikap lain. Fakuni lahu ardon yakun laki sama'a. Jadilah kamu wahai putriku untuk suami kamu seperti bumi yang ada di bawah, tawadhu, yang siap memikul amanat suami, yang seperti sawah-sawahnya siap untuk digarap oleh petani-petani. Jadilah kamu seperti bumi siap melayani suami kapanpun. Yakun laki sama'a, maka suami kamu akan menjadi bagimu seperti langit, selalu mengayomi, selalu melindungi. Oh perlu matahari, langit menyediakan. Oh perlu bulan, oh perlu hujan. Wa kuni lahu mihadan yakun laki imada. Jadilah untuk suami kamu itu seperti hamparan, maka suami kamu akan siap menjadi tiangnya. Tahu panggung enggak? Panggung itu ada tiang, ada hamparan. Ada tiang, tidak ada hamparan, ya percuma. Siaplah kamu jadi hamparan. Aku siap untuk melayani yang ada di atas panggung. Suaminya akan siap menjadi jaga yang kuat ada di bawah. Aku siap untuk berkeluarga, mendidik anak, membawa amanat, melayani suami. Suami akan menjadi tiang yang kuat supaya tidak rubuh. Wa kuni lahu amatan yakun laki abda. Jadilah untuk suami kamu seperti budak perempuan. Bikin bagaimana budak perempuan? Bersolek setiap saatnya untuk cari perhatian majikan, nurut dengan majikannya, taat dengan majikannya. Maka suami kamu pun akan siap menjadi budak laki untuk kamu. Hah? Akan siap menjadi budak laki. Dia akan siap bekerja. Dia akan siap mencari nafkah, mencari kebutuhan, keperluan kamu. Jangan jadi ratu. Jadi ratu, suami kamu jadi raja. Akhirnya bentak-bentakan ratu sama raja. Jadilah kamu budak bagi suami kamu akan jadi budak untuk kamu. Jangan banyak menuntut. Masya Allah. La talhafi bihi fayaglaki. Jangan kamu itu di hadapan suami menutup diri. Ditinggal kamu. Jaga image.
di atas di muka suami. Tidak mau bicara kalau tidak bicara. Baik, baik. Loh. Yang pandai. Kamu itu merayu suami kamu. Jangan nanti ada suami di samping selimutan. Nggak mau nyapa misalnya. Jadi tinggal kamu. La talhafi fayaglaki. Wala taba'adi anhu fayansaki. Jangan kamu menjauh daripada suami kamu. Melupakan kamu nanti suami kamu. Nah, kata dia. Keluar terus. Di rumah arisan. Ntar lagi resepsi. Ntar lagi shopping. Ntar lagi. Loh, ketemu khodamah terus ini. Ketemu pembantu terus suami. Ya lupa sama istri. Datang langsung disambut dengan senyuman. Udah makan? Tak tonton makan ya. Sore misalnya, ini tak buat no kue ini. Kopi ya? Kopi apa teh ini? Dibuat no itu. Lu kan asik suami. Senang suami begitu. Nanti di hadapan suami kadang-kadang habis tak. Sik dah ono urusan. Sik tak. Males. Rabiin HP. Kok nanti anaknya Android semuanya nanti itu. Ini nasihat ini penting loh ini. Ini jangan dianggap gak penting ini. Indana fagrubi minhu. Kalau suami itu mendekat dengan kamu, lagi selera dengan kamu, kamu harus lebih mendekat kepada dia, menyambut. Jangan nanti suami lagi mendekat, kesel aku, ngeluh aku, pusing ana, remuk semua badanku. Jangan. Ketika sudah suami itu memerlukan kamu, birahi kepada kamu, wahai anakku, sambut. Wa inna fa'udi anhu, kalau suami itu menjauh daripada kamu, mungkin lagi tegang. Menjauhnya suami itu kadang-kadang gak kepingin clash, kemarahan itu untuk istri. Jika menjauh dengan kamu, fa'udi anhu, tunggu dulu. Jangan kamu mendekat. Nanti sikapnya kamu sedikit aja keliru akan jadi marah dia. Harus tahu situasi kondisi. Ini enggak. Kalau udah suami dekat, ruwet. Kalau suami jauh, dideketi. Nanti misalnya suaminya ada urusan di telepon, kok sini ada urusan itu dan ini. Dia ada urusan kadang-kadang. Suami ini ada yang harus ia hadapi, kadang-kadang ada di luar. Nah, tadi. Taib. Wahfadhi anfahu wa sam'ahu wa 'ainah. Jagalah, wahai putriku, hidung suami kamu, kuping suami kamu, dan mata suami kamu. Maksudnya, fala yashummu minki illa tiba. Jangan mencium dari kamu, wahai putriku, kecuali minyak wangi yang harum. Setiap saatnya di muka suami itu harum. Dudu ambu iler. Karena itu perempuan itu usahakan bangun sebelum suami bangun. Malam hari itu kalau suami misalnya bangun jam 3, dia setengah 3 udah mandi, pakaian bagus, kelihatan wangi. Ojo tangi turu ketok-ketek, ketok bahasin, jangan. Usahakan. Jangan mencium suami kamu dari kamu kecuali bau aroma wangi. Wala yasma' illa hasana. Jangan mendengarkan kecuali bahasa-bahasa indah. Bahasa-bahasa yang indah. Wala yanzur illa jamila. Jangan melihat kecuali keelokan tubuh kamu. Masya Allah. Ini nasihat penting ini untuk putri-putri kita ini. Ada seseorang bicara kepada istrinya begini. Khudil afwa minni tastadimi mawaddati wala tantiki fi sawrati hina aghdabu.
istriku, ambillah maaf dariku. Ambillah setiap saat, aku maafkan kamu. Kamu pasti akan selalu mengharap cintaku. Aku jadi suami yang selalu memaafkan kesalahan kamu. Seharusnya kamu adalah orang yang semakin cinta kepada aku. Jangan kamu ngomong. Jangan kamu ngomong ada di daerahku ketika aku marah. Ketika aku marah, diam. Jangan dijak debat. Suami lagi marah, menegur, dijak debat. Oh, hilang kamu dari hati suami kamu. Istriku, aku selalu maafkan kamu. Jadilah orang yang selalu tambah berharap untuk aku cintai setiap saatnya. Jadi suami itu kalau ngalah seharusnya dihargai sama istri. Ya Allah, semakin cinta. Bukan semakin, oh berarti suami saya sudah mulai bisa saya atur. Jangan. Dan jangan sekali-kali membantah suami ketika suami menegur kamu atau marah kepada kamu. Walat, apa ini? Hah? Walatan gurini nagrakid dufa marratan fa innaki la tadrina kaifal mughayyabu. Jangan kamu tadi itu memukul seperti gendang sekalipun. Kamu nggak tahu bagaimana ketika suami nggak ada itu. Di luar itu kadang-kadang dalam keadaan tegang, mungkin urusan yang bahaya ada di luar, ada di rumah kasih tabui tangtung, ya rame, jangan mulai. Harus paham situasi dan kondisi bagaimana untuk menghadapi suami. Wala tuthri syakwa fatadhaba bil hawa wa ya'baki qalbi wal qulubu tatagallabu. Jangan kamu itu selalu memperbanyak mengadu terhadap suami. Hilang kamu, nggak akan dicintai oleh suami. Hati ini berubah-berubah. Sekarang seneng sama kamu, kemudian besok ngersuloh lagi. Nah ya, saya kok nggak diperhatikan, saya itu, saya ini, lagi nanti ada badan saya, perut saya, loh rumah sakit hilang kamu nanti dari suami kamu, nggak ada di hati suami kamu nanti. Jangan banyak menuntut, jangan banyak mengeluh di hadapan suami. Fa inni ra'aitul hubba fil qalbi wal adha idza istama'a lam yalbatil hubbu yadhhabu. Karena aku melihat kalau ada cinta di dalam satu hati, tapi ada juga gangguan. Cinta sama istri ada, tapi selalu diganggu sama istri, selalu pegel sama istri, selalu disakiti sama istri, hilang itu cinta dari hati nantinya. Hilang cinta dari hati. Hati-hati. Karena begini, putri kamu ini kalau sudah dikawin, nantinya kalau suaminya nggak cinta, ditinggal nantinya. Dan itu haknya dia. Karena itu program bagaimana putri kamu itu menjadi istri idaman suami. Panjang nanti kalau diterangkan. Nah, mudah-mudahan ini cerita bisa didengarkan oleh perempuan-perempuan, sehingga suami puas. Oh, nggak ada seperti ya istri anak. Anak kalau ada di rumah asyik. Anak dihargai sama istri anak. Anak harus membuat bangga dan senang istri anak. Begitu seharusnya. Mudah-mudahan insyaallah kita menjadi suami yang bertanggung jawab. Tapi kalau ada suami, istrinya udah baik, lah kok dia tadi itu tetap memperlakukan tidak bagus, biadab tuh. Itu biadab itu. Itu bukan manusia lagi itu. Ma akraman nisa illa karim wa ma ahanahunna illa laim. Tidak ada yang menghargai perempuan yang solihah kecuali laki-laki yang terhormat. Tidak ada yang menyanyiakan perempuan yang solihah kecuali laki-laki yang biadab. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam.